Oke, nanti ada berapa slide yang satu slide aja sih. Satu slide yang kemarin saya tutupin dulu, nanti akan saya tunjukkan ininya ya. Apa? Apa sih isinya gitu ya. Kalau mungkin kemarin nanya ini apa sih kok kayak ditutupin gitu ya. Nanti saya tunjukkan juga supaya mungkin ada follow up-nya juga ya dari webinar ini. Oke, kita akan bahas di webinar ini tentang turnaround strategi ya, terutama dalam menghadapi kondisi pandemi ini. Ini sebenarnya sifatnya mungkin lebih banyak sharing ya, terkait dengan yang sudah kami lakukan ya di Kauru Institute itu ya. Ya kalau kami sih menganggapnya Kauru lumayan survive ya. Nggak tahu kalau mungkin ya sebenarnya kalau mungkin lembaga training lain juga akan sama survive-nya atau mungkin uh, ikut turun juga gitu ya. Tapi kalau buat kami, Kauru Institute yang fase yang pertama ini ya, mungkin sampai besok kita udah masuk ke new normal ya. Jadi fase dari awal PSBB sampai kemudian yang sebelum new normal ini, kalau itu bisa melewatinya, nggak tahu nanti yang sesudahnya ya. Makanya kita akan bahas bareng-bareng gimana sih cara melewatinya gitu. Mungkin saya nggak nyampaikan juga kalau itu kedepannya akan apa sih strateginya, tapi mungkin sampai yang saat ini ya, seperti ini udah dilakukan, hingga bisa turnaround itu seperti apa gitu. Dan mungkin nanti saya akan berikan beberapa contoh juga yang lain ya, yang lain supaya nanti akan lebih kaya ya. Karena tadi saya sempat nanya juga, ya ini mungkin ikut webinar ini dalam rangka apa, apa udah punya bisnis sendiri atau gimana gitu ya. Tapi mungkin bisnisnya tadi yang sempat mungkin Mbak cari mungkin sebatas reseller ya. Tapi mungkin nanti bisa coba semua aja dari paparan ini, webinar ini mungkin ada ide ya supaya kedepannya sebaiknya apa sih yang harus dilakukan gitu. Kalau mungkin sebatas knowledge ya ini mungkin bekal. Kalau mungkin sebagai karyawan juga mungkin nanti bisa bekal diskusi ya dengan atasannya atau dengan manajemennya di tempat kerjanya sehingga mungkin nanti bisa survive juga dari ini. Bisa memberikan masukan dan mungkin perusahaannya bisa implementasi dan bisa survive. Oke, oke itu saya mulai. Jadi kalau yang krisis ini sebenarnya dimulainya dari krisis kesehatan sebenarnya. Oke. Yang mulainya udah dari bulan awal kemarin, dari bulan Februari sebenarnya ya. Dari bulan Februari atau awal Maret itu udah ada uh, info, udah ada ini pengumuman juga, dan sampai sekarang mungkin masih, ini data terakhir ya yang saya ambil, masih terus, kalau ini yang ini kasus seiring waktu ini akumulasi memang ya. Tapi kalau kita lihat kasus baru dari waktu ke waktu, sempat ada penurunan, tapi kemarin juga dalam seminggu ini ternyata ada peningkatan juga mungkin karena itu ya, ada peningkatan juga, dan nggak tahu mungkin karena uh, ada butuh waktu ya, butuh waktu untuk mengkonfirmasi dari hasil tesnya, hasil labnya juga. Mungkin apakah setelah Lebaran kemarin mungkin karena banyak orang yang bersilaturahim ya, itu impact nggak itu ya. Jadi dalam beberapa hari ini mungkin kita bisa melihat impact-nya juga ya. Ada penambahan atau mungkin bahkan bisa turun. Oke, jadi sebenarnya ya masih jauh ya. Kita masih kasusnya masih ada. Ini data di seluruh Indonesia dan masih ada. Oke, ini mulainya dari sini, dari health crisis. Nah, dari health crisis ini nanti dia akan dampaknya udah kita rasakan ya. Udah ada social crisis ya.
udah ada pembatasan sosial, kita nggak bisa melakukan aktivitas yang dulu mudah sekali kita lakukan. Ya. Oke, sekarang ada istilah work from home ya. Ada istilah work from home. Oke, kita harus kerja dari rumah. Mungkin istilahnya juga ibadah juga dari rumah. Itu belajar juga di rumah aja gitu ya. Semuanya dari rumah. Oke, mungkin kalau kita harus berinteraksi, bahkan mungkin di Lebaran kemarin, ya kita mungkin bisa cuma video call dan seterusnya. Kita nggak bisa saling berkunjung seperti waktu itu. Aktivitas kita juga terbatas, olahraga kita juga terbatas, dan yang ini ya, yang penting ada physical distancing juga. Jadi ya semua orang bisnis juga impact ya dengan ini ya. Jaraknya harus 1 meter, 2 meter dan seterusnya. Dan kadang kita juga jadi khawatir kalau kita harus keluar ya. Hingga di mana-mana semuanya jadi lebih sepi. Mungkin tempat-tempat perbelanjaan juga banyak yang tutup ya. Banyak yang tutup dan juga terutama yang kecil-kecil juga dibatasin. Tempat makan juga biasanya take away dan seterusnya. Dan itu yang jadi masalah juga di sini. Oke, jadi ada kekhawatiran, takut, dan juga mungkin di awal juga panik juga ya, yang terjadi di masyarakat juga. Dan ini mungkin nggak bisa pulih ya. Kalaupun udah dibuka, social crisis ini nggak akan bisa dipulihkan gitu ya. Karena mungkin udah menjadi jadi sesuatu yang new normal ya. Dan itu kalau pemerintah bisanya memulihkan yang health crisis-nya dan juga nanti ekonomi krisisnya, tapi yang ini ya ini akan lama sekali pulihnya. Oke, impact-nya yang terakhir akhirnya juga ke ekonomi krisis. Ini berita-berita terbaru ya. Ini perusahaan besar nih, perusahaan-perusahaan besar, AirAsia, PHK dan merumahkan karyawannya, udah pasti ya. Kalau airlines akan berdampak di sini, bahkan mungkin setelah dibuka lagi rekreasi dan mungkin penerbangan sekalipun, yaitu nggak akan bisa seperti dulu lagi. Bahkan mungkin nanti aturan penerbangan juga akan makin ketat ya. Jadi nggak ada ekonomi, ya tiket ekonomi lagi juga udah nggak ada, meskipun tempat duduknya ekonomi, harganya udah nggak seperti dulu lagi. Dan bisa di yang tadi ya, physical distancing-nya ada. Jadi nggak bisa seperti dulu lagi, mungkin mepet-mepet dan seterusnya, nggak bisa ya, harus ada jarak dan seterusnya. Akan berbiaya besar ini ya, untuk penerbangan. Oke, itu perfilman juga impact. Nissan yang lagi dibahas ya, tutup pabriknya di Indonesia dan seterusnya. Mungkin ya secara individu kita akan kena juga ya, mungkin ada yang dirumahkan dan juga PHK dan seterusnya. Pengangguran juga meningkat dan seterusnya. Yang berita di kiri atas ini, 1,6 juta orang miskin baru ya, kalau dibaca lanjut. Dan penambahan 1,6 juta orang miskin baru. Dan ini yang terjadi, ekonomi krisis. Mungkin kita juga merasakan ya, mau bisnis sulit ya. Ada bisnis yang bisa masih berkembang, ada yang fall ya, jatuh. Jadi itu, ada 3 dimensi itu yang terjadi, dan itu mungkin dulu 98 kita mungkin udah ada yang mengalami juga ya. Dan itu sebenarnya baru yang ini, ekonomi krisis. Tapi yang health crisis sama social krisisnya, sosialnya mungkin ada, tapi nggak separah ini ya. Dan ini menjadikan yang terjadi sekarang, pandemi ini luar biasa dampaknya. Jadi cara-cara yang dulu itu mungkin nggak bisa lagi dilakukan yang sekarang ya. Kita mungkin harus lebih jeli, lebih
inovatif lagi dalam mencari jalan keluarnya. Oke, berikutnya. Oke, kita belajar tentang turnover management. Ini sebenarnya istilahnya udah dari ya 2003 pun juga udah ada ya. Ada buku tentang ini yang menulis kalau sekarang dia udah jadi profesor ya dari Asian Institute of Management, Trinity Domingo, di, bekerjasama dengan PQM Konsultan ya. Ada salah satu waktu itu mungkin direkturnya yang bersama menulis buku ini. Buku ini tentang perusahaan-perusahaan yang survive ya, yang 25 perusahaan kalau nggak salah, yang survive bisa bangkit dari era 98. Tapi bisa jadi yang ini nanti bisa juga kalau mau diteliti lagi, ya kira-kira mungkin 3 tahun dari sekarang ya, perusahaan apa aja sih yang bisa survive gitu. Dan kita bisa belajar dari mereka, gimana cara mereka survive. Cuman hari ini kita juga belajar kira-kira gimana sih cara survive-nya gitu. Oke, turnover management upaya strategis dan sistematis untuk mengaitkan kembali bisnis yang terpuruk ya. Oke, jadi semuanya mungkin sempat kaget dan mungkin kehilangan pemasukan dan seterusnya, bahkan mungkin banyak yang tutup dan seterusnya. Tapi ada yang bisa survive ya. Ada yang tetap terus jatuh dan seterusnya, tapi ada juga yang bisa survive. Mulai reformasi keuangan, terutama mungkin cash flow-nya diatur, operasionalnya, efisiensi, dan juga manajemen organisasi. Terutama mungkin SDM-nya dan seterusnya. Jadi bisa dikatakan ya hampir semua aspek dari organisasi itu akan direformasi ya, sampai menjadi sehat dan langgeng. Itu turnover management. Oke, itu yang kita pelajari sekarang di webinar ini ya. Semoga aja nanti waktunya cukup ya. Kalau mungkin lebih cepat nanti kita bisa diskusikan. Kalau lebih lama nggak apa ya. Gitu. Jadi kita selesaikan. Oke, kita pelajarin kurvanya ya. Istilahnya J-curve ya. Tenggelam J-curve. Pada waktu ada perubahan, itu ada ya secara waktu ada kondisi sebelum berubah ya. Kemudian ada kondisi selama perubahan dan juga setelah perubahan. Sebelum perubahan misalkan ya anggaplah mungkin di perusahaan kita mau implementasi sistem ya, misalkan enterprise resource planning gitu, dalam bentuk implementasi SAP misalkan. Pada waktu itu sebelum ada perubahan itu, misalkan kita ngerjakan laporan ya, kita narik data dan seterusnya mungkin by Excel ya, itu kita butuh waktu sejam lah. Nah pada waktu ada perubahan, mulai tim dibentuk, implementasi sampai kemudian go live, ternyata kita melakukan pekerjaan sama buat laporan itu waktunya ya besar kemungkinan dia akan lebih lama ya, butuh penyesuaian lagi dan seterusnya. Gitu. Jadi waktunya bisa mungkin 1,5 jam dan seterusnya, atau mungkin bahkan 2 jam dan seterusnya. Karena kita nggak siap dan kita masih belajar. Gitu. Masih sistemnya pun juga masih belum bagus, masih belum berjalan ini ya, masih banyak bug-nya harus diperbaiki dan seterusnya. Tapi begitu kita sampai di fase ini, fase stabilisasi ini kita udah bisa melakukan penyelesaian. Sistemnya udah lancar, kita udah bisa mengenalin gitu ya, kita udah terbiasa, maka ini akan naik nih. Ini di sembunyinya itu bisa berkaitan sama produktivitas, stabilitas, kecepatan, dan seterusnya ya. Atau kalau mungkin dalam kasus sekarang, itu mungkin kalau Kaoru dari jumlah peserta,
yang sini ya, jumlah peserta atau mungkin pemasukannya dan seterusnya. Ini akan terus naik nih after aging. Tapi di sini ada kemungkinan juga kita turun lagi, membentuk lagi ini, slow down lagi ya, atau turun lagi, ada turnaround lagi juga memungkinkan. Tinggal nanti kita bisa naik atau mungkin kita turun ya, turun terus dan seterusnya. Ini yang jadi pertanyaan kita. Kita bisa masuk ke fase stabil ini, kita langsung naik lagi atau kita akan terus turun nih. Itu yang jadi pertanyaan. Ini sebagai penggambaran aja. Nanti saya tunjukkan mungkin kasusnya ya, kasusnya satu kasus di Kaur Institute. Oke, di dalam perusahaan kita harus minute ini ya. Bentuknya berupa timbangan sebenarnya. Ada yang berkaitan sama growth, itu ya. Ini istilahnya gasnya ya. Gasnya kalau buat perusahaan ya. Kita pingin growth sebesar-besarnya, kita harus jualan sebanyak-banyaknya dan itu marginnya mungkin setingginya supaya profit kita makin besar. Dan kita juga harus fokus ke customer. Apa sih yang dimauin customer? Mungkin kalau dalam kasus sekarang, kebutuhan customer jadinya beda antara yang kondisi sekarang pada waktu pandemi ini dengan sebelumnya. Kan mereka nggak bisa bayar dengan harga yang sama ya untuk produk atau jasa kita dan seterusnya. Ada kebutuhan juga, mungkin mereka harus social physical distancing dan seterusnya. Itu yang harus kita grab ya, supaya kita bisa tetap memuaskan mereka. Sisi lainnya, kita harus manage ini nih. Kita harus turunkan yang ada di sini. Beban atau biaya-biaya kita harus diefisiensikan ya. Kita harus tekan terus. Apalagi dalam kondisi seperti ini ya, pandemi ya. Udah penjualannya nggak pasti, kecil. Ya ini kalau nggak diefisiensikan ya jadi masalah. Makanya tadi di berita kan banyak yang merumahkan, banyak yang PHK. Itu dalam rangka ini, menekan biayanya. Dan mungkin resiko lain yang terjadi. Oke, termasuk mungkin dari segi penggunaan, kalau manufaktur, penggunaan bahan baku, itu juga harus diperhatikan. Bahkan kalau contoh-contoh dahulu, dalam perusahaan yang fokus ke sini ya, supaya nggak buang, nggak jadi limbah, nggak jadi waste ya, itu bahkan mur atau baut hilang satu aja itu bisa dipermasalahkan. Bahkan ada oli yang netes di lantai, itu bisa dipermasalahkan ya. Jadi mindsetnya harus ya zero waste dan nggak ada yang terbuang. Efisiensi harus tinggi. Pengennya apa? Ketika harapannya sih ketika pandemi ini lewat, semua orang nanti bisa ini ya, mindsetnya udah terbangun, kebiasaan mereka, habitnya udah terbangun. Jadi kita tinggal ini udah turun, tinggal kita naikin yang di sini aja. Harapannya sih itu. Ketika pandemi ini lewat ya. Nah ini fungsinya apa sih? Kenapa kok kita maintain yang di sini? Ya supaya perusahaan sustain ya, bisa langgeng. Tadi di konsepnya turnover management, pengennya perusahaan bisa menang dan langgeng ya. Langgengnya dengan ini. Kita harus tekan biaya-biayanya. Gitu. Oke, kemudian berikutnya ini ya karena saya mengalami yang di Kaun Institute, saya ceritakan yang di Kaun Institute ya. Itu sebagai contoh ilustrasi dan nanti di akhir ada contoh inovasi yang lainnya dari produk yang lain atau jasa. Ini mungkin rekan-rekan udah ini ya, udah sempat lihat ya di webinar atau training lain sebelumnya. Tuh, data sampai
Maret 2020 ya, total ada 1.287 peserta nih yang pernah ikut. Jadi ini, udah masuk ke pandemi, sampai terakhir kita mengadakan ini ya, sampai public training yang terakhir dan juga ada in-house training yang terakhir. Ini data yang terakhir. Oke, 1.287 peserta. Ini yang mungkin hitungnya juga ada yang berulang ya, karena mungkin ada orang yang ikut beberapa training gitu. Tapi itu kita hitung karena ada pembayaran juga di situ. Oke, ini grafiknya nih. Ini sampai data yang terakhir waktu itu. Ya, yang sebelumnya saya tunjukkan. Ini grafiknya, ini kepesertaan aja sih. Ada berapa dalam satu training berapa banyak peserta gitu. Average-nya 16 ya. Average-nya 16. Oke, begitu kelihatan akan ya ada PSBB, langsung kita ini ya kita hentikan ya public training-nya dan seterusnya. Ya karena kita ya fokus ya kesehatan nomor 1 ya. Gitu. Supaya nggak jadi masalah juga ke depannya gitu. Oke. Ini 0 nih, nggak ada training, nggak ada apa-apa nih. Nggak ada apa-apa, baru kemudian di tanggal 15 kita kami start dari webinarnya. Itu ya. Selama berapa minggu, terakhir ini berarti di 3 Mei ya. 3 Mei. Setelah itu di tanggal 7-nya start untuk ini, online training. Jadi kalau di sini kan masih ingat ya mungkin ya, karena kan waktu itu kita adakan webinar yang gratis ya untuk alumni dan untuk yang non alumni peserta baru itu sekaligus donasi ya. Ada yang 25, ada yang 50 gitu. Dan lainnya juga akan bisa ikut berdonasi. Dan akhirnya waktu itu yang terkumpul sekitar 6.800.000 ya. Itu kita sudah donasikan. Tuh. Nah, waktu yang training online-nya yang sekarang ini ya, yang sekarang kita lakukan, ini datanya sampai sebelum Lebaran. Terakhir kita ngadakan tanggal 21. Average-nya 17. Gitu. Jadi sebenarnya ada kenaikan nih. Dari sebelum terakhir kita tutup sebelum PSBB itu, dan dibandingkan sekarang dengan 2 model yang berbeda ya, itu public. Berarti in class ya, in class. Kalau sekarang yang di sini yang online trainingnya. Gitu. Pesertanya sedikit lebih banyak di sini. Tapi sebenarnya biaya penyelenggaraan jauh lebih kecil yang sekarang. Gitu ya. Gitu. Karena nggak butuh apa-apa sih. Hanya mungkin internet aja kan sebenarnya ya. Modem dan seterusnya. Gitu. Jadi biayanya jauh lebih kecil sebenarnya. Oke. Dari contoh ini saya bagi menjadi beberapa fase ya. Yang terjadi di Kaur Institute dan sebenarnya kalau saya anggap ini general, ini bisa dilakukan di yang terjadi juga di banyak bisnis, model bisnis yang berbeda. Dan ini saya rangkum aja, saya rangkum menjadi seperti ini. Jadi di fase ini, begitu tadi kan ada turnaround ya, kita harus putar balik gitu ya, harus bisa manuver. Nah ini kita mulai slow down di sini, ada fase off-nya ya. Ini saya namakan fase ini persiapan untuk berubah ya. Jadi aktif, bahasanya itu bahasa aktif, persiapan untuk berubah, bukan persiapan untuk perubahan ya. Jadi harapannya di sini kita masih dalam kondisi yang aktif, kita nggak hanya sekedar menunggu perubahan ya, tapi kita aktif untuk berubah. Gitu ya. Meskipun kita nggak melakukan apa-apa ya, tapi sebenarnya kita juga melakukan persiapan di sini. Nanti di slide berikutnya langkah-langkahnya nanti saya tunjukkan. Kemudian yang fase keduanya membuat pengorbanan. Ini mungkin semoga aja grammarnya tepat ya. Tapi maksudnya kalau dibahasa Indonesia kan membuat pengorbanan sebenarnya. Jadi nggak hanya sekedar
pengorbanan aja, tapi pengorbanan-pengorbanan ya. Jadi banyak yang harus kita korbankan di sini, gitu. Oke ya, nanti saya tunjukkan juga. Kemudian ada yang terakhir, di fase ini, ya saya sebutnya new formal business model. Jadi model bisnis yang berbeda ya. Kalau dulu in class, tatap muka, sekarang jadi online training, gitu. Sampai di sini, gitu. Nanti setelah di sini apa? Nah itu nanti akan ada fase baru, gitu. Apakah akan tetap seperti ini, ya hanya online training atau ada yang lain? Nah itu bisnis model yang baru lagi ya, atau inovasi yang baru lagi, strategi yang baru lagi. Itu yang nanti yang akan kita ulangin lagi nih, ini fasenya juga. Tapi mungkin nggak sepanjang ini dan mungkin bisa jadi pengorbanannya juga nggak sebanyak yang ada di sini ya. Tapi kita akan tetap melakukan fase yang sama. Gitu. Sampai kita bisa nemukan lagi, kalau bahasanya kan ini kan new formal ya. Mungkin nanti ada lagi di slide yang agak akhir, sebutannya mungkin next formal ya. Gitu. Itu atau next new formal business model. Itu nanti yang kita bahas. Oke itu. Nah berkaitan sama kurva J tadi ya. Seperti itu yang terjadi di banyak bisnis ya. Jadi di waktu mulai pembatasan sosial tadi buat Kawaru ya, ini tunnelnya, fase tunnelnya. Titik tunnelnya turun terus ya. Karena kita nggak ada pemasukan di sini. Ya, semuanya kan didonasikan ya. Semuanya didonasikan, bahkan ada keluar biaya-biaya, itu ya. Kan jadi nggak sama sebenarnya sumbu Y-nya. Kalau ini kan berdasarkan jumlah peserta ya. Tapi kalau ini saya visualisasikannya cara ini ya, cara pemasukan dan seterusnya ya. Cara biaya yang dikeluarkan ini jadi jatuh nih, gitu ya. Gitu. Dan itu mengorbankannya juga. Tapi pada satu titik di stabil ini, fase titik stabil ini, akhirnya kita bisa turn around yang bisa naik terus dan masuk di fase pemulihan yang ada di sini. Itu ya. Bahkan yang di sini tadi ya, akhirnya mestinya kalau kita bisa turn around, kondisi setelah perubahan itu akan lebih baik mestinya. Dan itu yang terjadi di kau. Gitu. Oke, itu ya. Saya bahas satu persatu sekarang. Nanti kalau ada pertanyaan, saya coba mungkin di tengah-tengah nanti, atau mungkin nanti di akhir ya, supaya mungkin nanti kekejar materinya. Oke, fase yang pertama itu persiapan untuk berubah ya. Oke. Apa sih yang perlu kita lakukan di sini? Yang pasti jangan hanya sekedar menunggu ya, atau wait and see ya. Sinya udah pasti ya, berkaitan sama yang kedua, tapi nggak hanya sekedar ngelihat, terus diam aja dan seterusnya ya. Tuh, pokoknya jangan hanya sekedar menunggu aja. Karena kita nggak tahu nih, yang pandemi ini akan sampai kapan berakhirnya. Terutama impact-nya di tadi ya, social distancing-nya tadi, social impact-nya tadi akan sampai kapan. Gitu. Ada mungkin istilahnya juga don't be boiled frog ya, jangan jadi kata yang sedang dimasak gitu. Jadi ceritanya sih ada katak yang mungkin masuk ke dalam ini ya, panci ya, panci berisi air gitu di atas kompor itu. Jadi kompornya dinyalakan, awalnya dia merasa ini ya, merasa nyaman ya, airnya lama-lama hangat dan enak gitu. Tapi karena ya tadi karena dia merasa udah nyaman tadi, airnya makin lama makin panas, ya dia udah nggak bisa ngapain, udah mateng aja dia di dalam situ. Gitu ya.
udah nggak bisa keluar lagi, nggak bisa mengenalkan diri lagi dan seterusnya, itu. Karena udah merasa nyaman ya dengan kondisi waktu itu. Dan ini yang jadi masalah, gitu. Jadi mungkin ya yang terjadi kemarin, yang sudah lewat itu jadi ini ya, semacam, ya kadang ada yang cepat bergeraknya, ada yang mungkin terlambat melakukan manuvernya atau turnaround-nya, dan itu impact juga ke bisnisnya dia. Maka intinya ini kita akan masih lama, jangan mungkin nanti ada istilah new normal ya, saya tunjukkan mungkin katanya seperti apa, tapi itu nggak akan berhenti kondisi ini ya, pandeminya, itu masih akan lama ya. Kalau kita mungkin menganggap yang normalnya akan balik lagi ke, nanti bisa balik lagi ke normal yang dulu, kondisi sebelum pandemi, itu udah nggak mungkin. Gitu ya. Jadi kita harus menyiapkan, harus bermanuver lagi, termasuk mungkin Kaoru ya, Kaoru juga harus turn around lagi di fase ini ya, mulai besok ini sampai mungkin nanti uh, akan ada next normal untuk mempersiapkan diri atau bisnisnya menghadapi yang next normalnya tuh. Gitu. Nanti di akhir ada fase. Gitu. Jadi intinya Kaoru nggak selesai di sini untuk persiapan untuk perubahannya. Sekarang pun juga ya kami juga melakukan persiapan juga untuk berikutnya apa sih yang mau dilakukan lagi. Nggak hanya berhenti hanya online training aja, tapi mungkin nanti juga akan ada strategi lain yang dilakukan. Oke, yang kedua kita bisa lihat apa yang dilakukan kompetitor ya. Gitu. Nah di fase ini ketika saya berhenti, Kaworu berhenti ini, ya sebenarnya sambil lihat komputer yang lain ya, lembaga training yang lain dan seterusnya. Gitu. Apa sih yang mereka lakukan? Jadi sebenarnya kemarin juga Kaworu termasuk telat juga, tapi itu juga nggak masalah karena intinya sambil nunggu yang lain ya. Sambil nunggu yang lain juga, gitu ya. Sambil di internal Kaworu juga persiapan juga. Dan strateginya berbeda jauh kalau saya lihat ya. Berbeda jauh. Gitu. Kalau mungkin yang lain webinar, mungkin free, ada yang dapat sertifikat dan seterusnya, tapi Kaworu bawa value yang baru, ada yang tawarkan yang lain, yaitu dengan donasinya ya. Gitu. Make a plan, buat rencana ya. Seperti yang kemarin kalau contohnya, ya Kaworu membuat itu tadi, webinar yang gratis, itu dalam jangka pendek ya, tapi setelahnya itu apa nih? Itu plan-nya kalau bisa yang strategis ya, yang jangka panjang. Karena kita masih lama nih fase ini ya, fase pandemi ini akan masih lama. Gitu. Tadi kan lihat juga grafiknya ya, penambahan kasus barunya itu angkanya masih ya tinggi ya, masih tinggi. Nggak tahu akan selesainya kapan. Tapi nanti saya akan tunjukkan prediksinya selesainya kapan. Gitu. Oke, jadi buat rencananya atau strateginya ya dalam jangka panjang ya. Tahapannya seperti apa sih? Gitu. Tahapannya kalau kemarin ya tadi webinar yang untuk donasi, kemudian nanti ada online training setelahnya. Oke, tapi setelah ini di fase new normal ini, apalagi sih yang mau kita lakukan? Oke, itu. Oke, make sacrifices ya. Oke, service our customer. Kebutuhan customer kita tuh apa sih? Kalau di Kaworu ya terutama kebutuhan untuk belajarnya, itu yang mau kita berikan juga, itu ya. Supaya mereka bisa merasakan suasana belajarnya Kaworu seperti apa sih. Kemudian serve value to customer, itu ya. Jadi kalau di sini mungkin agak strict ya, kalau Kaworu ya. Mungkin banyak yang berharap waktu webinar kemarin ada dapat sertifikat dan seterusnya. Tapi di Kaworu enggak, gitu ya. Karena mungkin sertifikat tuh
ya mungkin harus ada effort lebih ya untuk mendapatkannya kalau di sini, gitu ya. Meskipun hanya sehari dan seterusnya, tapi, eee, ya itu waktunya harus mencukupi untuk dapat itu. Dan yang kami berikan yang lainnya, ya tadi, kita masih dalam suasana pandemi, jadi harapannya semuanya bisa berkontribusi gitu. Itu yang value yang mau diberikan selama, eee, webinar yang di fase donasi itu dan juga berikut-berikutnya ya, gitu. Mungkin masih ada yang ingat ya, kadang saya tunjukkan atau di beberapa slide gitu, tagline-nya Kaworu ya, tagline-nya Kaworu, "Delivering Inclusive Knowledge and Skills" ya, gitu. Kata kuncinya saya selalu bilang ya, inklusifnya itu yang value yang mau diberikan gitu. Inklusifnya tapi mereka tetap dapat knowledge dan skill-nya. Itu yang di-share ke customer-nya. Supaya mereka ikut merasakan dan terlibat gitu. Itu harus di-share ke customer. Oke, jangan lupa sacrifice-nya sendiri, udah pasti ya. Extra effort dan seterusnya. Itu hampir tiap hari ya, ada webinar dan seterusnya. Gitu ya. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam gitu ya. Malam berarti sampai jam berapa waktu itu ya? Setengah 10 ya? Bahkan ada yang mulainya jam 9 ya waktu itu ya. Jam 8, ya jam 9 juga. Jadi selesainya juga jadi lebih malam gitu. Gitu. Belum untuk, waktu mungkin juga untuk nyiapin nyiapin yang lain karena waktunya mepet-mepet itu ya. Dan juga sacrifices untuk uangnya. Jadi nggak ada pemasukan tapi uangnya keluar ya, gitu. Karena pemasukannya waktu itu kan untuk donasi sebelumnya. Itu tapi ini nggak apa-apa, karena kita kan fokusnya ke customer. Jadi, tadi di timbangan tadi, yang saya tunjukkan timbangan, ya kita supaya dapat grab ke customer-nya, kita bisa tetap mereka engage dengan produk atau jasa kita, ya kita pasti harus spend money, gitu ya. Itu. Tapi nggak apa-apa. Selama pandemi ini sebenarnya kita harus berusaha untuk mereka tetap, eee, loyal, tetap engage deh dengan produk atau jasa kita, gitu. Ya akibatnya sih, impact-nya ya kita harus tetap keluar uang ya untuk maintain mereka. Oke, di internal stakeholder buy-in ya. Customer kan tadi kita udah bahas salah satu stakeholder, tapi di internal ini yang juga penting, stakeholder internal ya. Karyawan dan seterusnya. Oke. Ya kita berharap mereka bisa buy-in ya. Bisa ikut merasakan yang terjadi dan, mereka bisa tetap termotivasi ya untuk berkontribusi, gitu. Dan mereka kata kuncinya itu, kalau udah mereka buy-in, ya kita berharap mereka berpartisipasi, gitu. Contoh yang menarik sebenarnya video yang beredar di medsos ya, yang terjadi di Pemprov DKI ya, yang Gubernur Anies ya. Ya udah pasti ya, termasuk pemerintah juga pendapatannya turun ya, 40% ya. Pendapatan mungkin dari 40% pendapatannya itu turun, belum pernah terjadi. Saya nggak salah ingat ya. Dan apa yang terjadi? Harus ada yang dikorbankan. Dan yang dikorbankan itu ya untuk kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya dapat bantuan itu tetap dipertahankan. Ya karena mereka yang paling terdampak. Tapi yang menariknya yang untuk ASN-nya sendiri nih, ada mungkin tunjangan itu yang nggak dibayarkan, gitu. Dan yang diwanti-wanti oleh ini ya, Gubernur Anies, ya berharap mereka meskipun dalam kondisi seperti itu, mereka masih tetap semangat, tetap berkontribusi semaksimal mungkin ya karena mereka ini ya sebagai ASN itu yang jadi prioritasnya, gitu. Jadi itu bisa kita terapkan juga. Makanya ketika karyawan yang mungkin masih bersama kita, mungkin sebagian sudah di PHK, kita berharap mereka tetap buy-in ya, berpartisipasi.
Oke itu. Oke, di luar ini banyak yang bisa kita lakukan. Tapi mungkin contoh dari Kawaru eee, nggak nggak sebanyak itu ya. Nanti kalau bisnisnya berupa pabrik, nah yang bawah ini yang akan jadi, pertimbangan, yang bisa dijadikan masukan ya, yang bisa dilakukan strategic response-nya. Proportional operation. Jadi kita mungkin dulu kita bisa nyetok ya, bisa nyetok barang, tapi kalau sekarang nggak bisa. Jadi kita harus bikin barang, jumlahnya ya tepat sama lah, sesuai dengan kebutuhan dari customer ya. Jadi supply-nya harus fit dengan demand-nya, gitu. Itu yang harus kita produksi, gitu. Nggak boleh ada yang ya mungkin jadi stok dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, efisiensi at the highest mode. Efisiensi di segala lini ya. Tuh, tadi tenaga kerja udah kita efisiensikan dan seterusnya. Apalagi nih yang bisa kita dibahas mungkin satu persatu peluangnya di mana dan seterusnya. Masuk mungkin di lini operasi, tadi saya udah contohkan, mungkin oli netes aja itu udah dipermasalahkan dan seterusnya ya. Harus dipertanggungjawabkan dan seterusnya. Mungkin ada baut atau muri yang hilang, itu juga harus ditanggungjawabkan dan seterusnya. Dan itu bikin membuat mindset baru dan juga habit yang baru ya. Jadi harapannya kalau semua karyawan udah bisa seperti itu, bisa efisien ya dalam semua hal yang dia lakukan, harapannya sih setelah pandemi ini selesai, demand-nya naik lagi, itu perusahaan bisa growth nih, growth-nya langsung melejit. Itu harapannya. Dan jangan lupa yang ketiga, secure the supply chain ya, terutama supply-nya. Oke ya, mungkin supplier kita juga mengalami hal yang sama, mungkin kita harus nyari alternatifnya, atau mungkin kita juga, ya ini persiapan ya, kita mungkin harus nyetok juga, kita harus persiapan supaya nanti ketika, ya ini sebenarnya mungkin masih lama ya, harus persiapan nanti ketika ekonomi bounce back ya, harus naik lagi, maka kita ada bahan baku untuk diproduksi. Gitu. Kita bisa supply kebutuhannya. Oke itu. Itu ininya. Langkah-langkah lainnya ya, pengorbanannya bisa kita lakukan. Gitu. Oke, yang terakhir nih, fase terakhirnya, yang di sini. Ini kalau memungkinkan ya, ini saya tambahin mungkin. Beda dengan yang di slide handout yang dibagikan. Adapt digitally ya. Kalau memungkinkan bisa digital, ya kita digitalkan. Mungkin secara produk ya, mungkin seperti yang terjadi sekarang, online training gitu. Kalau enggak, sistemnya ada yang digitalkan. Supaya lebih efisien tadi ya, waktunya lebih efisien dan seterusnya. Mungkin produk kita bisa menghasilkan lebih banyak dan seterusnya. Adapt digitally jika memungkinkan. Itu yang bisa kita lakukan, bisnis modelnya. Tapi kalau enggak bisa, ada berapa model bisnis yang nggak bisa seperti ini kan ya, terutama yang high touch ya, tukang cukur, barbershop ya, spa, apalagi nih, salon dan seterusnya. Itu high touch ya. Itu mungkin kalau kesehatan ada bekam, ada mungkin pijat gitu ya. Nah itu nggak bisa nih adapt digitally. Mungkin hanya dari segi layanannya ya, mungkin itu bisa adapt digitally. Tapi dari segi pelaksanaan layanan sendiri itu nggak bisa nih. Nah apa yang bisa lakukan? Yang di bawah ini, yang nanti bisa kita pertimbangkan ya, kita coba kreasikan. Yang pertama kita bisa melakukan
Terutama sih kalau memang high touch, ya kita harus terutama pivot strateginya. Kita harus banting setir ya ke model bisnis yang lain ya, atau industri yang lain, atau jenis bisnis yang lain. Atau kalau memungkinkan meskipun bukan adapt digitally, kita bisa melakukan strategi inovasi. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Ini yang dua ini, nanti bisa jadi pertimbangan rekan-rekan. Oke, di luar itu tadi ya, diingat lagi ya timbangannya ya. Di timbangan itu, customer itu yang paling penting ya. Ya berikutnya cash flow. Cash-nya ya, untuk running bisnis ya. Tapi kalau misalkan kita nggak punya modal sendiri, kita masih bisa pinjam ya, atau didanain oleh orang lain ya, pihak ketiga. Gitu. Tapi yang pasti kita punya produk untuk dijual. Kita bisa nyampe ya, kita bisa nyari customer sebanyak-banyaknya. Dan kita harus berarti melakukan inovasi dari channel kita untuk menjangkau customer itu. Gitu ya. Ini sekedar contoh, ini datanya Kaworu. Rekan-rekan mungkin ingat ya, waktu ngisi berdata ada pertanyaan ini. Taunya trainingnya Kaworu atau tentang Kaworu sendiri dari mana sih? Gitu. Oke, kalau saluran marketingnya Kaworu, ya sekarang sudah online ya, karena itu yang dianggap lebih terjangkau biayanya dan memang lebih efektif. Tapi mungkin bisnis yang berbeda, ya channelnya bisa berbeda. Mungkin ada yang offline dan seterusnya ya. Gitu. Nanti silakan aja disesuaikan. Tapi ini contoh dari Kaworu dan saya pikir ini relevan untuk dijalankan yang lain. Oke, Instagram paling banyak ya. Instagram paling banyak 38%. Ini saya namakan ini ya. Proses di sini develop the right channel ya. Kembangkan channel yang tepat. Jadi bisnis kita itu paling pas itu dikembangkan di mana sih? Kalau Kaworu ya di media sosial dan pilihan paling utama Instagram. Karena dari range umurnya ya. Jadi kita harus bisa melihat nih, customer kita itu range umurnya di rentang usia berapa sebenarnya. Gitu. Oke, ini kalau rekan-rekan mau bahas lebih dalam, pengen belajar lebih dalam tentang digital marketing, nanti kita ada ini ya, webinarnya juga tanggal 13. Ingat saya Sabtu tanggal 13 ini, tapi malam ya, startnya malam. Develop direct channel. Nah yang kedua apa nih? Dari teman. Ini surprise juga ya. Ya ini sebenarnya impact-nya juga, impact dari tadi ya. Ya ini ya, karena set the value, kemudian apa kita udah berikan apa yang dibutuhkan oleh peserta, cara ya mungkin nggak harus kita minta ya, tapi ternyata banyak yang tahu info training di Kawat itu dari teman, 21% ya, gitu. Dan ini plus ini saya namakan keep them engaged ya. Oke, nanti kita bahas juga per topiknya ini ya, per bahasannya. Yang kedua apa nih? Media sosialnya setelah Instagram. Ternyata ini nih, LinkedIn. Keep up complementary channel. Saya namakan itu ya. Jadi memang sih, memang idealnya tentang usia yang ikut training di Kawaru ini, ya ini berbeda ya, masing-masing training center itu punya target customer yang berbeda. Tapi kalau di Kawaru Institute, karena mungkin juga dari value-nya dan juga dari tagline-nya, rentangnya mungkin antara usia 20 sampai 30 tahun ya. Tapi di luar itu kan kita pengen ke Grab juga. Banyak sih. Nanti kita bisa ngelihat yang usia di luar itu sebenarnya banyak ya. Tapi banyak juga yang di luar itu. Nah, untuk bisa dapat customer di luar range-nya Instagram ini harus dikembangkan
channel yang lainnya. Gitu ya. Gitu. Oke, LinkedIn kan kita tahu ya, untuk profesional dan seterusnya, usianya juga bervariasi juga ya. Yang senior-senior juga banyak di sana. Dan itu yang ditarget oleh Karu. Termasuk juga yang perusahaan ya, supaya bisa masuk ke in-house trainingnya. Oke, kemudian yang berikutnya status WhatsApp. Gitu. Semua yang udah pernah daftar, yang udah pernah ikut training Kawaru kan, udah punya ya berarti ya, ini ya, nomor WhatsApp-nya Kawaru yang utama atau yang dari marketingnya udah punya, dan biasanya kita ada status ya. Dan itu supaya mereka tetap terinform sebenarnya. Dan yang terakhir ini promosi, udah pasti ya. Gitu. Kalau hanya mungkin develop channelnya aja tanpa promosi, nah itu akan lama. Gitu. Menggerakkan semuanya akan lama, meskipun bisa, tapi akan lama. Nah promosi ini untuk mempercepatnya. Oke itu, kita bahas satu persatu, develop the right channel. Jadi untuk bisnis yang berbeda bisa kok ini diterapkan. Tentukan channel yang sesuai. Beda bisnis, ya beda channel marketingnya ya. Mungkin tadi ya mungkin contoh, mungkin tadi Mbak Absari ya, mungkin reseller ya. Mungkin kalau mau gunakan ini marketplace itu bisa. Instagram juga bisa juga sebenarnya. Itu yang harus kita tentukan. Kalau pakai LinkedIn udah pasti nggak cocok. Itu. Misalnya resellernya untuk produk-produk yang B2B ya. B2B dan seterusnya. Itu bisa di situ. Pelajari cara mengembangkannya. Kalau mungkin mau jualan di marketplace ya harus tahu cara mengembangkannya. Dan seterusnya. Kalau mau jualan di Instagram, gimana sih cara mengembangkannya? Nah di Kaworu ada nih. Saya juga yang ngisi ya. Ada waktu webinar kemarin juga udah sempet ya. Instagram bisnis ya. Gitu. Saya sampaikan di situ cara untuk mengembangkan bisnis ya, dapat masukan dari Instagram, baik yang dengan berbayar maupun yang tidak, gitu ya. Tapi mungkin keterbatasan waktu juga ya, kita nggak sempat praktek juga. Nanti kalau ada lagi nanti boleh ikut kalau ingin belajar cara mengembangkan channel bisnis yang via Instagramnya. Dan konsisten ya mengembangkannya ya. Jadi harus mantengin komputernya, media sosialnya, harus mantengin handphonenya dan seterusnya. Harus posting mungkin tiap hari dan seterusnya. Gitu. Harus berinteraksi dengan customer-nya. Itu yang terjadi. Gitu. Saya pikir yang bisnis yang lain pun juga seperti ini, harus konsisten ya. Gitu. Kalau bedanya kalau dulu kita bisa ketemuan, kalau sekarang ya dengan media yang lain. Gitu. Telepon, video call dan seterusnya. Atau masih bisa dengan email dan seterusnya. Oke, promotion, saya yang ke sebelah ini dulu ya, karena berkaitan ya sama Instagramnya. Kalau tadi kita udah tentukan, kita mau media utamanya di Instagram, ya kita harus, oke ya, tentukan channel promosi, Instagram misalkan ya. Nah, gimana sih cara promosi di Instagramnya? Kita harus cari tahu itu. Dan kita siapkan budgetnya ya, budget marketingnya. Untuk promosi itu berapa sih? Gitu. Dan nanti kalau sudah, kita evaluasi ya promosinya seperti apa. Itu yang menjadi. Kalau mungkin tadi ya, mungkin reseller, channel promosinya mungkin melalui marketplace ya kita tentukan. Kita melalui Tokopedia atau Bukalapak dan seterusnya. Gimana sih cara promosinya di sana? Gitu ya. Dan kita siapkan budgetnya. Seterusnya. Itu.
Oke, nanti kita evaluasi dari promosinya seperti apa. Oke, tetap kita harus nyari channel pelengkap ya. Oke ya, kalau di Kaworu LinkedIn, mulai LinkedIn ya. Dan sama seperti yang channel utamanya, ya kita harus konsisten ya mengembangkannya ya. Tetap posting di situ atau bahkan kalau LinkedIn ya kita harus pandai pandai cerita ya, kembangkan topik dan seterusnya. Gitu. Itu ininya pengembangannya. Karena karena kan kita kenapa kok harus ini, kalau harus ada channel lain ya itu nggak bisa kita kalau mau nge-grab lebih luas lagi, customer lebih luas lagi hanya mengandalkan satu channel aja ya, satu media promosi aja. Tapi kita harus cari yang lainnya sih, apa sih lain itu. Maintain our customer ya, tetap ya bikin mereka tetap terinfo dengan info terbarunya. Kalau di Kaworu ya dengan status WhatsApp-nya, email kadang-kadang, atau yang diposting di Instagram, di LinkedIn dan seterusnya. Ya jadikan mereka, oh ya mungkin kadang ada promo dan ya berinteraksi dengan mereka ya, supaya tadi ya, oke, jika mereka loyal. Jadi nggak hanya sekedar kalau di Kaworu itu banyak ya, banyak mungkin satu orang itu ikut yang terakhir tuh sampai 7 kali mereka ikut topik di Kaworu ya, training Kaworu. Pada waktu in class ya, gitu. Bahkan mungkin sekarang udah lebih lah, mungkin ada yang udah 8 dan seterusnya karena ada webinar dan online training ini ya, gitu. Gitu. Ya mungkin salah satu caranya ya kita karena mungkin kebutuhan topik mereka banyak, ya kita berikan itu. Gitu ya. Ada tambahan topik baru, bahkan hampir setiap bulan di Kaworu ada penambahan topik baru ya. Gitu. Tuh, supaya mereka tetap senang, ya mau dan senang ya belajar di Kaworu. Gitu. Keep them engaged ya. Ya terlibat, loyal dan terlibat. Dan itu dimulai dari ya engagement atau interaksi ya. Ya bisa interaksi di Instagram, di WhatsApp, di LinkedIn. Ya kita harus bangun interaksi dengan mereka. Dan siapkan program marketingnya kalau mungkin. Terutama kalau Kaworu yang terakhir kemarin, itu ini ya, yang giveaway-nya, ada program giveaway itu. Itu juga menambah customer baru sih buat ini, buat Kaworu. Mungkin belum customer ya, baru follower sih, belum terkonversi jadi customer. Gitu. Tapi yang pasti interaksinya ada dan hasilnya ini ya, hasilnya ini mereka rekomendasikan training di Kaworu ke teman-teman mereka. Oke itu. Oke, ini langkah ini ya, langkah strategisnya ya. Kita harus tahu sedetailnya. Ini kita harus punya datanya ya. Kita harus punya datanya, data sebanyak-banyaknya supaya kita bisa menganalisa. Iya. Tuh data itu harganya mahal ya. Iya. Makanya kalau ya mungkin jadi buka toko ya di marketplace ya, kadang kita nggak punya datanya. Datanya yang dimiliki oleh Tokopedia atau Bukalapak gitu ya. Data tentang customer kita ya. Gitu. Nggak banyak yang kita ketahui, mungkin email mereka apa dan seterusnya, nomor terbatas yang kita ketahui. Tapi yang lainnya yang punya ya eh, Bukalapak atau Tokopedia itu, Shopee dan seterusnya. Jadi kadang kadang customer kita dikirim oleh produk sejenis ya oleh Shopee ya, sehingga ya mungkin jadi mereka nggak repeat order lagi ke kita. Jadi seperti itu. Karena ada yang lebih murah dan seterusnya.
Oke, itu yang tadi. Jadi kita harus cari data sebanyak-banyaknya. Supaya kita bisa menentukan ya, customer kita itu siapa sih sebenarnya. Oke, ini data ini sebenarnya dari form pendaftaran ya yang diisi ya. Oke. Ternyata mayoritas peserta di cover itu umurnya, usianya 24 sampai 30 tahun ya. Gitu. Dan ini nanti related dengan ini. Usia berapa yang jadi target promosi. Jadi kalau saya promosi di Instagram ini, ya ini yang terutama range-nya ya, yang jadi target. Kenapa sih? Range-nya kok nggak luas aja? Karena berkaitan sama budgetnya, sama keefektifan dari promosinya ya. Kalau budget kita terbatas, ya kita harus setting nih. Range usia yang jadi target itu ya jangan terlalu luas. Gitu ya. Karena nggak dapat kita nanti ininya. Customer yang sesuai ya. Kalau di Instagram kan nanti karena kan kadang lihat ini ya. Oh ada iklannya nih Kawaru di feed atau di story-nya gitu. Itu. Oke. Supaya lebih spesifik lagi. Harapannya seperti itu sih. Kalau kita tahu punya data ini, kita lebih spesifik lagi dan nggak terlalu melebar. Gitu. Supaya efektif lah intinya. Ini ya promosi kita budgetnya. Dan yang kedua, oke lokasinya ya, domisili dari pesertanya. Ya ini strategi kedepannya, jadi bahan strategi kedepannya. Kalau itu udah buka ini ya, public training itu di Depok, Jakarta Timur, Karawang, sama Semarang. Next city di mana? Kota berikutnya di mana kalau mau bikin dengan data ini ya, kalau mau bikin public training, kota berikutnya di mana? Pasti Bekasi ya, pasti Bekasi. Itu kalau kita punya data ini. Cuma nanti belum tentu juga Bekasi. Kalau mungkin terkait sama mungkin trainernya nggak ada yang di sana dan itu mungkin masalah lain. Tapi prioritas Bekasi kalau melihat data ini. Itu. Oke itu ya. Oke afternya. Sampai Mei ya 2020. Kalau tadi kan sampai Maret ya. Total peserta jadi 1.650. Dan yang menarik dari mungkin yang rame di sini ya, yang di Jakarta, mungkin Jawa Barat, Banten dan seterusnya. Tapi yang di Jawa Tengah bahkan udah sampai ke Jawa Timur ya, ada peserta dari Surabaya dan Sidoarjo, bahkan dari Makassar. Gitu. Bahkan ada yang dari Kalimantan meskipun nggak banyak. Gitu. Jadi dengan ada online training itu bisa nge-grab ya lebih luas lagi, jangkauannya lebih luas, dan bisa tersebar lebih banyak ya. Gitu. Cepat ini penambahan pesertanya cepat ya. Bahkan kalau cara ini ya, cara okupansi ya, atau utilisasi dari ruangannya ya, misalkan ya. Dulu kalau kita ngadakan di Depok ya, kelas di Depok itu maksimal ya sebenarnya biasanya diisi 14 orang. 14 orang. 14 orang. Tapi kalau kita ngadakan online training ini ya nggak terbatas sebenarnya. Kalau dibatasi dengan kapasitas Zoom-nya, satu room bisa sampai 100 orang sebenarnya. Bahkan kalau di webinar kemarin, yang ikut ada yang daftar bisa 80 dan seterusnya. Itu, jadi bisa lebih banyak lagi yang ikut ya dalam satu kali sesinya. Itu yang terjadi. Jadi dalam 9 minggu ya, selama masa yang kemarin itu, mulai dari tadi ya, hibernasi ya, mulai kita off, persiapan, webinar, sampai online training kemarin, ada penambahan 28% ya, dari yang sebelumnya, dari 1.200-an yang sebelumnya. Itu yang terjadi. Model bisnis yang berbeda,
Ini sekedar contoh ya, karena saya punya datanya, saya bisa tunjukkan. Tapi bisnis yang berbeda mestinya bisa juga melakukan langkah-langkah yang sama. Gitu. Oke itu. Oke, sampai di sini. Ini udah jam berapa nih? 11.15. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kita diskusi dulu. Ada yang mau naik langsung atau ada yang mau chatting? Ada yang mau didiskusikan? Nggak ada? Boleh di-unmute kalau ini, kalau mau. Oke, Mbak Karunisa nanya. Oke, nggak apa-apa ya, saya sebutin ya. Kalau mau mulai bisnis, step awalnya apa ya, Pak? Terkait di masa sekarang ini. Oke, sebenarnya step bisnis selalu dimulai dari ide ya. Ada karena memang kita, kalau Kaworu itu mulainya karena ini aja sih, karena kondisi aja ya, tekanan kondisi ya, gitu ya. Jadi kalau dulu saya mulainya karena kepepet aja sebenarnya, pengen memanfaatkan fasilitas yang ada sama termasuk kompetensi ya. Gitu. Jadi saya biasanya bisanya apa sih waktu itu? Tuh, mungkin eh, saya bisa ngajar Excel gitu ya waktu itu ya. Saya bisa ngajar Excel dan karena ini aja, karena keterpaksaan aja. Jadi waktu itu kan sepi ya. Mungkin mungkin ada yang udah pernah datang ke Book and Me ya waktu itu ya. Waktu itu kan namanya kedai Book and Me ya. Itu kan sepi ya. Saya pengen manfaatkan itu. Jadi karena kondisi aja. Supaya nggak merugi. Jadi saya pengen manfaatkan itu dengan kemampuan yang saya punya ya. Itu jadi rekan-rekan juga bisa melakukan yang sama. Sebenarnya apa sih yang rekan-rekan bisa lakukan ya? Mungkin ada kompetensi atau keahliannya. Atau kalau enggak idenya apa sih? Gitu. Mungkin punya ide apa. Dan juga ngelihat situasinya. Kira-kira cocok nggak ide itu untuk dijalankan? Mungkin karena ini suasana, mungkin saatnya mau mulai dari sekarang, ya kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh customer itu? Cocok nggak kompetensi kita, apa yang mau kita berikan itu dengan yang customer butuhkan? Gitu. Kalau sekiranya cocok, ya itu kita bisa lakukan. Itu ya. Oke. Itu kemudian di situ. Jadi apa yang mau kita berikan mungkin bisa dimulai dari ide, punya ide apa, dan kemudian nanti bisa dibandingkan lagi dengan kebutuhan customer-nya. Dengan kondisi sekarang ya. Cocok nggak ini ya. Kalau misalkan cocok ya kita bisa jalankan itu. Bisa kita coba lah. Kita sekali lagi kita bahas step-nya ya. Kita making a plan ya untuk mewujudkan itu. Itu yang dilakukan dulu di Kauru dan relevan sih untuk di pandemi ini. Tapi pilihannya jadi terbatas ya, karena kondisi ini pilihan idenya jadi terbatas, yang match ya antara apa yang mau kita berikan, yang mau kita jual dengan customer kita jadi lebih terbatas sebenarnya. Dan bergeser ya. Kalau dulu mungkin banyak yang travel ya. Oh, bisnis ini aja mungkin bisnis. Saya punya mobil mau di-grabkan dan seterusnya gitu ya. Atau mau dijadikan rental gitu ya. Tapi sekarang juga udah nggak cocok lagi karena bergeser ya. Itu udah ketinggalan gitu. Udah nggak cocok lagi di pandemi ini. Nah, kita harus nyari tahu nih yang match dengan kebutuhan dari ini, dari calon customer kita itu apa. Nanti di akhir ada sih contohnya mungkin bisnis-bisnis yang rise ya, yang meningkat bahkan di
permintaannya di waktu ini apa, ada contohnya di slide-nya dia. Oke, itu mungkin Mbak Khairunisa ya. Oke, ini Mas Dian ya. Dia nanya, kalau sebagai karyawan pabrik yang dimakan 1 bulan, kira-kira untuk ide untuk pandemik turnaround seperti apa, Pak? Karena tadi yang statusnya sebagai karyawan pabrik, jadi saya ngasih masukannya sebagai karyawan pabrik ya, bukan sebagai, beda dengan Mbak Hermes tadi untuk mulai bisnis ya. Nah ini kalau sebagai karyawan pabrik, ya jangan, kita nggak bisa balik lagi sama seperti bisnis ya. Sebenarnya kita nggak bisa balik lagi ke old normal ya. Mungkin kita nggak bisa berharap nanti kita dipekerjakan kembali ya. Kita berpikiran yang terburuk aja. Mending berpikiran terburuk ya. Kita mungkin nanti harus nggak kerja di situ lagi, kita harus nyari lagi dan seterusnya. Nah, apa sih yang harus kita persiapkan? Ya kita harus membekalin diri. Gitu ya. Kalau di, ya kita membekalin dirinya terutama dengan kompetensi ya. Kita bisa belajar hal yang baru. Nggak harus berbayar lah. Kita harus otodidak aja nggak apa-apa. Misalkan belajar Excel gitu ya. Supaya ada skill baru dan seterusnya. Atau yang lain, mungkin desain grafis aja. Itu juga bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Belajar PowerPoint, gitu ya. Yang praktikal aja di ini. Yang pasti nanti dibutuhkan lah ketika kita kerja lagi ya nantinya. Gitu. Skillnya ditingkatkan. Ya. Kita harus belajar hal baru ya selama pandemi ini ya. Gitu. Harus ada tambahan skillnya. Gitu. Kalau mau yang ini seperti webinar banyak yang ini, banyak yang masih gratis ya. Karena mungkin kalau dirumahkan kan mungkin kita jadi lebih ini ya, untuk tadi ya, pengen belajar tapi harus lebih efisien. Gitu ya, harus lebih efisien. Jadi mungkin kita tahan pengeluarannya. Tapi banyak sih kalau kita pengen belajar, ya karena ini sekarang zamannya virtual connectivity ya, banyak webinar yang masih ada yang free ya. Bahkan mungkin ada yang dapat sertifikat. Gitu ya. Jangan hanya membatasin yang di-provide oleh provider training di Indonesia ya. Banyak kok saya lihat di LinkedIn banyak yang publish. Mereka ikut webinar atau training free ya, di luar dapat sertifikat ya. Di luar negeri berbahasa Inggris ya. Gitu. Ini bisa dicari tahu nih, yang mana aja itu. Banyak kok infonya. Diikutin aja ya. Mungkin itu Mas Eko ya. Tetap belajar lah gitu. Jadi bersiap untuk kemungkinan terburuk. Gitu ya. Itu kalaupun balik lagi ke perusahaan yang lama, dipekerjakan lagi, ya kita udah ada bekal skill ya, skill baru dan seterusnya. Oke. Mungkin itu ya masukan dari saya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Udah 11.23 nih, nggak apa ya. Kalau over ya. Bersiap untuk new normal. Kemarin itu baru, ya bukan ini ya, kemarin baru fase pembatasan sosial ya. Itu baru mungkin masa ini ya, agak chaosnya lah di sana ya. Dan ruwetnya di sana yang kemarin itu. Nah ini dan Jokowi udah menggulirkan nih new normal. Tapi kira-kira pertanyaan saya benar-benar normal nggak nanti di situ? Gitu ya. Kita akan bisa seperti yang ini nggak? Tatanan kehidupan barunya benar-benar terjadi nggak? Atau masih seperti yang kemarin sih? Akan bisa senormal apa nanti yang terjadi di fase berikutnya ini? Oke ya. Ini yang saya ambil dari ini. Saya ambil dari berita ya. Saya ambil dari berita. Saya buatkan ininya, timelinenya supaya mungkin lebih clear ya. Jadi kalau mungkin naik teman-teman mungkin terutama berbisnis, nanti bisa tahu nih bisnisnya bisnis apa, dan itu mulai dibukanya kapan. Itu ya.
Contoh nih, contoh mungkin Kaworu ya, masuk mungkin di sini ya, kegiatan pendidikan. Jadi mulai tanggal 15 itu, 15 Juni ini ya, kalau berdasarkan berita ini, udah bisa nih buka in-class training, public training yang tatap muka. Tapi pertanyaan apa seideal ini? Melihat tadi ya, yang di slide awal lagi, kondisi yang asal muasalnya tentang kesehatan ini sudah bisa mendukung itu enggak sih? Gitu ya. Yang health crisis-nya udah normal nggak? Atau hanya ekonominya aja yang dinormalkan? Itu yang jadi pertanyaan. Terus sosial krisisnya sudah membaik atau belum dan seterusnya. Itu ya. Soalnya kalau mungkin kau memaksakan di sini, tapi yang tadi ya, sumber masalahnya tentang kesehatan sendiri belum normal, ya ini jadi bumerang nih. Ya jangan sampai mungkin nanti, ya semua aja enggak ya. Mungkin nanti jadi sumber baru, mungkin penularan dan seterusnya. Itu jangan sampai seperti itu. Itu. Nah ini kita harus pertanyakan nih, nanti akan benar-benar seideal ini atau enggak nanti yang terjadi. Gitu. Jadi apakah ini benar-benar normal atau nanti akan seperti apa sih di sini? Gitu. Termasuk mungkin rekan-rekan yang bisnis yang lain, kalau mungkin jadi jualan barang misalkan di toko, punya toko atau pasar, jualan di pasar. Nah nanti seharusnya idealnya mulai tanggal 8 nanti itu udah bisa buka lagi ya, udah bisa jualan lagi. Kalau yang tadi ya, misalkan salon, spa, tanggal 15 nanti juga udah bisa buka lagi nih. Gitu. Itu seharusnya. Tapi apa bisa seideal itu? Dan kalau memang buka ya, customer akan datang atau enggak? Atau akan beli atau enggak? Itu yang juga jadi pertanyaan. Itu. Dan apakah fase 5 ini bukan skala besar ini ya? Bukan skala besar ini. Oke ya, fase 5. Jadi akhir Juli nanti, akhir Juli atau awal Agustus, kita masuk ke pembukaan skala besar. Akan terjadi nggak pada waktu itu ya? Itu ya. Dengan melihat sekali lagi, melihat lagi ya, yang data di depan tentang kondisi kesehatannya, bisa nggak seperti itu? Bisa nggak menunjang ini? Kalau nggak, ini akan jadi pembukaan skala besar yang dipaksakan ya. New normal yang dipaksakan sebenarnya. Itu. Kalau dari data, yang dari ini ya, Budi Sulistyo ini, kalau mungkin kasusnya seperti ini ya, dengan ini kondisi mungkin pembatasan sosial yang renggang ya, enggak apa, orang-orang masih bebas kemana-mana dan seterusnya, masih sarana transportasi masih dibuka seperti kemarin ya, mungkin mudik masih ya kita anggap mudik masih bebas lah ya, itu. Maka kita baru selesai nih fase pandemi ini di Maret 2021 ya, itu. Nah ini yang mungkin ini istilah dari saya aja sih, next normal ya, gitu ya, atau next new normal lah, gitu. Jadi sebenarnya kalau saya sih, ya kita nggak berhenti di sini ya, mungkin tanggal 15 saya udah bisa langsung buka dan seterusnya, gitu ya, yang in-class trainingnya. Kemudian setelah tanggal 27 ini semuanya kondisi akan balik lagi pulih, itu kalau saya sih benar-benar nggak akan seperti itu ya. Karena yang tadi, kondisi kesehatannya mungkin masih jauh ya dari yang idealnya, ya kita masih akan panjang nih kondisi ketidaknormalannya. Gitu.
Dan ini harus kita prepare ya. Nah, langkah persiapannya ya seperti yang saya tunjukkan tadi ya. Ya saya harus persiapan nih, Kaoru misalkan ya. Menghadapi ini apa yang harus dilakukan? Saya harus hibernasi lagi, Kaoru hibernasi lagi, membuat rencana lagi di sini. Paling enggak mungkin kalau ya ini harus cepat ya bikin itu ya, buat persiapannya ya. Paling enggak saya kalau memang benar ideal di sini, saya harus bikin persiapan nih buat perencanaan sambil siap-siap mulai besok sampai sebelum tanggal 15. Tanggal 15 harus siap nih, launch mungkin jalan dua ya, ada online training sama in-class training. Saya harus siap di sini. Gitu. Nah mungkin bisnis yang berbeda juga bisa jadi, kalau rekan-rekan udah mau jualan nih, tokonya mau dibuka lagi, jadi waktunya tinggal ya tanggal besok sampai tanggal 8, ya sebelum tanggal 8 berarti barang-barangnya udah siap, tokonya udah harus bersih dan seterusnya. Gitu. Oke, seperti itu contohnya. Kalau restoran, ini mulai dipersiapkan ya. Dan sekarang ada waktu sebulan, grab the customer ya, customer-nya dipersiapkan, diinfo, maka tanggal 6 ini udah start ini. Nah, menghadapi next normal juga seperti itu. Kalau ternyata nggak seideal yang seperti ini, ya kita harus prepare lagi nih untuk ini, next new normal ini. Apa yang mau kita lakukan lagi, kita harus bikin persiapan, rencana strategisnya apa, dan seterusnya. Gitu. Nah, ketika kita membuat rencana tadi, kita harus ingat ya, ada pergeseran perilaku dari masyarakat, dari customer kita. Kita bisa nilainya dalam beberapa aspek ya. Live from home, ini dari webinarnya Pak Wahyu ya. Ini dari PPM Management, live from home ya. Ya, ya hidup di rumah ya sebenarnya ya. Nanti beda waktu mungkin beda, kita harus assess nih masing-masingnya. Pada waktu itu kira-kira ini nilainya berapa sih? Mungkin dari rendah sampai tinggi gitu ya, assessmentnya. Misalkan live from home ya, kita sekarang ya anggap aja work from home ya. Udah ada yang dirumahkan misalkan, ya semuanya dari ini. Berarti sampai kalau sekarang masih seperti itu ya ini akan tinggi ya, akan tinggi live from home-nya. Nilainya akan tinggi, kita assess tinggi. Tapi kalau mungkin nanti udah masuk ternyata beneran new normal, kita udah kerja lagi dan seterusnya, ini bisa turun nanti ke medium, mediocre atau mungkin udah rendah. Kemudian virtual connectivity seperti yang sekarang kita lakukan ya. Kalau pada fase ada bulan sosial ini bisa tinggi nih, gitu, bisa tinggi. Kemudian intention to spending di fase PSBB ini, keinginan atau mungkin bahkan daya beli masyarakat itu seperti apa sih? Mungkin rendah ya, rendah sampai apa medium sampai rendah ya. Gitu. Tapi kalau udah mendekatin memang fase new normal, intention to spending-nya bisa tinggi lagi mereka. Stock up consumption ya. Mereka cenderung menumpuk barang nggak, mau beli barang banyak ya supaya buat jaga-jaga dan seterusnya. Ada keinginan untuk ini nggak, kebutuhan untuk new experience nggak? Gitu. Kalau ada, kalau tinggi ya kita akan sesuaikan itu. Ini kita akan respon ya terhadap ini yang udah kita assess tadi. Misalkan contoh di Kaul Institute ya, pada waktu awal mulai PSBB tadi yang bulan Maret itu, kalau saya assess, ya live from home-nya tinggi ya, tinggi. Virtual connectivity-nya waktu itu ya dari medium ke tinggi lah ya, atau bahkan tinggi.
intentional spending-nya untuk dalam bisnis ini ya, dalam training ini masih ya intermediate lah, masih sedang ya, sedang ya. Masih mau lah mereka spending untuk ini, untuk belajar. Apalagi mungkin ya tadi ya, harus mungkin persiapan untuk melamar kerja lagi dan seterusnya. Kalau stock up consumption ini nggak terpengaruh lah. Ini bisa diabaikan oleh Kaworu. Demand new experience. Ini juga masih sedang sampai ke tinggi ya. Baik dari segi topiknya, atau mungkin pengen belajar tadi, mungkin mereka pengen tahu nih webinar itu yang seperti apa, atau online training itu yang seperti apa. Gitu. Jadi ini semuanya tinggi nih pada waktu itu ya. Pada waktu itu tinggi semuanya. Jadi saya akhirnya strategi responnya seperti apa sih? Ya tadi masuk ke model bisnis yang online ya, online trainingnya. Gitu. Tapi sekarang berbeda. Kalau saya assess lagi dengan behavior shift yang sama ini, menghadapi new normal agak berbeda ya. Live from home-nya udah mulai berkurang nih. Bahkan mungkin sebentar lagi rekan-rekan udah pada kerja. Mungkin udah ada yang kalau kuliah belum ya, kuliah belum. Gitu. Terutama yang bekerja aja yang sudah mulai masuk ya. Gitu. Jadi agak bergeser ke kiri nih. Virtual connectivity-nya masih tinggi, intention to spending-nya ya sebenarnya agak mulai berkurang ya, karena mungkin udah mulai kerja dan seterusnya. Berkurang sedikit lah. Demand new experience-nya, kalau saya lihat sih udah ada mungkin yang menanyakan in-class training dan seterusnya gitu ya. Udah mungkin merasakan ternyata kalau online training nggak ini ya, nggak semenarik mungkin yang didapat nggak sebanyak in-class training nih gitu. Nah dengan hal seperti itu ya, udah mulai dibuka pembatasan sosialnya dan mereka udah ingin merasakan ya mungkin ketemuan ya, training tatap muka, ya responnya apa sih? Ya ada kemungkinan nanti akan dibuka lagi in-class trainingnya. Jadi akan jalan dua ya. Mungkin karena virtual connectivity-nya udah jalan, udah tinggi. Ya buat Kaworu bisa ada dua tadi. In-class training jalan, yang online training juga jalan. Itu strategic responnya. Untuk ke depan ya. Gitu. Menghadapi new normal ini. Nah rekan kan bisa assess nih. Di tempat kerjanya, bisnisnya, dan seterusnya. Ini seperti apa sih kondisinya? Dan nanti kira-kira apa yang mau dilakukan? Nah, apanya ini nanti kita bahas setelah ini. Oke. Di depan saya udah bilang ya, udah ada slide-nya juga. Kalau misalkan nggak bisa adapt digitally, kita bisa melakukan pivot strategi. Terutama untuk model bisnis yang mungkin high touch ya. Bisnis yang high touch. Jadi ya, kalau di sini nggak ada sih, nggak ada ya. Mungkin salon atau spa nggak ada. Mungkin masuknya ke sini ya. Bar atau resto, cinema itu. Jatuh mereka. Dan agak tinggi ya. Bahkan mungkin masuk ke tinggi sebenarnya udah di sini. Nah, pivot strategi itu ya strategi bandeng setir ya. Jadi merubah proses bisnisnya. Jadi yang ya kita udah nggak, kalau dalam pandemi ini ya nggak ini ya. Kalau pembatasan sosialnya mungkin krisis physical distancing masih tinggi, ya kita nggak bisa menjalankan bisnis itu. Kita harus masuk ke bisnis yang lain. Nah ini kita bisa nyoba nih yang lain. Oke ya, termasuk mungkin teman-teman yang mau mulai berbisnis, kalau mau mulai di pandemi ini, kira-kira apa nih yang mau dilakukan? Ini bisa jadi ide nih di sini. Oke ya. Oke, mungkin bisa beralih ke bisnis. Itu pivot strateginya.
Oke, kalau ini udah nggak ada masalah nih, udah rise ya. Udah mengambil banyak keuntungan mereka karena pandemi ini ya. Gitu. Zoom apalagi nih ya, melejit kekayaan pemiliknya ya. Gitu. Oke, yang jadi masalah kita di sini. Kalau rekan-rekan ada yang berbisnis di sini, kalau mau melakukan pivot strategi, ya bisa dilihat yang lain. Yang lain. Apa yang bisa dilakukan ya? Yang ada di sini, yang lainnya. Oke, itu pivot strategi. Oke, ini investment strategi ya. Kalau yang kau lakukan itu adapt digitally, gitu ya. Jadi masuknya dia ke sini, adjacent ya, berdekatan masih ya. Jadi sebenarnya masih sama-sama training, tapi model bisnisnya berbeda. Jadi pakai online ya, hal baru buat Cover Institute. Sebenarnya kalau nggak ada pandemi ini, ya dari Cover Institute nggak tahu nih kapan akan masuk ini ya. Saya juga belum ada rencana kapan masuk ke ya mungkin training digital itu atau training online belum tahu nih kapan sebenarnya akan masuk ke sana. Tapi akhirnya dipaksakan ya. Karena ada pandemi ini jauh lebih cepat dari yang direncanakan ya. Itu adjacent strateginya. Contoh lainnya di sini layanan media berlangganan. Mungkin rekan-rekan kalau senang nonton ini ya drama Korea atau apa, mungkin banyak yang udah mulai berlangganan. Untuk mungkin saya juga nggak lansi ya, jadi belum tahu detailnya. Atau kalau ada TEDx atau apa, mungkin untuk layanan untuk kuliah itu ya, topik-topik kuliah itu sekarang mulai berlangganan ya, subscription ya, harus bayar dulu gitu. Atau kalau dilihat contoh lainnya travel logistik ya. Kalau rekan-rekan ke Bandung mungkin dari Jakarta ke Bandung kan banyak yang travel ya. Nah sekarang kan nggak bisa lagi seperti itu. Banyak yang turun ya, turun jatuh. Nah mereka masuk ke bisnis logistiknya. Jadi delivery barang. Kalau dulu nganter orang, sekarang nganter barang. Gitu ya. Banyak nih contohnya, travel logistik. Masih di bisnis travel, tapi yang dikirim udah berbeda. Gitu. Itu ini tergantung bisnisnya ya, tergantung bisnis yang dijalankan sekarang. Kalau mungkin ini idealnya ada di sini ya, karena kalau hanya di core ini, itu mungkin nge-grab customer-nya nggak akan cukup ya. Gitu. Kalau di core ini, kita kan bagaimana cara kita menang itu kita gunakan existing product dan juga aset yang ada sekarang. Itu peralatan yang ada sekarang dan seterusnya. Tapi kalau Jasm ini, kita akan memberikan tambahan produknya itu akan di-increase ya, akan diberikan tambahan sesuatu ya, dan juga mungkin asetnya juga akan harus nambah aset ya. Kalau Kaoru misalkan training online ini, modem juga harus ada. Kalau mungkin mau bagus, ada webcamnya, ada mungkin mikrofonnya juga udah beda dan seterusnya. Itu ada aset baru. Itu. Nah kemudian where to play ya. Jadi yang core ini itu hanya bisa nge-grab existing market ya, dan juga customer, pasar yang udah ada dan juga customer yang udah ada. Tapi kalau adjacent, ya kita masuk ke ya market yang berdekatan ya, pasar yang kurang lebih mirip lah ya, dan juga customer yang mungkin nggak sepenuhnya baru tapi ya berdekatan. Jadi diperluas pasarnya dan juga pelanggannya itu diperluas. Nah ini contohnya apa sih? Yang di core ini kemasannya baru, sedikit reformulasi. Jadi bahannya, resepnya itu ada yang baru ya. Entah mungkin lebih enak, atau mungkin untuk menghemat biaya. Dan kenyamanan layanan dan seterusnya.
Gitu. Oke, tapi ini ya tadi masih yang kita layani masih supaya nggak hilang aja customer-nya, supaya masih mau beli dan seterusnya. Itu. Oke, kalau transformasinya sulit ya. Ini harus perusahaan ya sebenarnya harus perusahaan besar ya. Ya mereka menemukan hal baru ya, menjual hal baru yang belum pernah ada sebelumnya di pasar. Oke, ini contohnya. Ini dari ada 50 nih, tapi nggak semuanya cocok ya untuk kita. Oke, mungkin kalau teman-teman belum punya, ya mungkin nanti bisa mungkin kalau di tempat kerjanya mungkin bisa nyari yang cocok yang mana. Tapi kalau bisnis sendiri nggak semuanya cocok sih. Inovasinya dan terkait dengan value dan seterusnya. Gitu. Kalau ini yang transformasional dan seterusnya. Kebanyakan perusahaan besar. Saya ambil contoh yang dekat dengan kita ya, yang dekat supaya rekan-rekan punya bayangan. Oke, ini value innovation. Ini terbaik core ya, tadi ya, core innovation tadi. Jadi cuman ganti kemasan aja nih. Supaya customer itu, ya karena pembatasan sosial itu, ya mereka bisa, karena nggak bisa dine in ya, nggak bisa minum di tempat, ngopi di tempat, ya mereka bisa ngopi bareng keluarganya di rumah. Itu value innovation. Product innovation, ya PSBB ini juga memukul resto-resto ya, Estella 77, Hokben gitu. Jadinya mereka masuk ke sini nih, frozen food ya. Tinggal dipanasin aja, disantap dengan keluarganya. Itu ya. Oke, mungkin ada yang udah bikin nyoba nih ya, Dalgona Coffee ya. Waktu pandemi kemarin juga rame ya, banyak yang share dan seterusnya. Itu. Ini viral ya, dan itu bisa didomplengin kalau kita punya produk yang bisa seperti ini, ya kita bisa bikin. Awalnya kan ini Nescafe ya, Nescafe klasik, tapi yang ini ikut-ikutan nih, coklatos, coklatnya. Yang ini juga itu. Mungkin dibantu dengan influencer juga, mereka bisa pakai influencer ya di YouTube atau Instagram. Itu bisa jadi inovasi promosi yang baru. Kalau mungkin dulu ingat Milo ya, yang rame ya waktu itu ya, itu. Tapi ini juga nggak lama sih, nggak. Begitu udah tahu, oh ya udah gitu. Ini udah otomatis bisa menaikkan penjualan perusahaan lah ya. Yang berikutnya service innovation. Oke ya. Ini sama seperti yang di atas, yang mereka ini ya, barbecue ya. Barbecue. Ya pastinya mereka utilisasi peralatannya jadi rendah ya. Jadi mereka menawarkan ya barbecue aja di ini di rumah gitu ya. Nanti peralatannya disediakan, dipinjamkan. Gitu. Dipinjamkan. Dipinjamkan. Saya melihat ini juga bisa dilakukan oleh ini ya, yang mungkin yang punya bisnis catering ya. Kan peralatannya ada, apalagi yang mungkin punya bisnis yang untuk catering besar, yang untuk ini apa pernikahan kayak gitu ya. Yang itu kan peralatannya banyak yang nganggur ya waktu di pandemi ini. Dan itu bisa juga melakukan yang sama. Kalau ini kan restoran, kalau mungkin pengusaha catering gitu, bisa mereka melakukan ini ya, service innovation. Jadi melayani rumah tangga ya, yang pingin mungkin makan ala catering ya di rumahnya gitu. Gitu. Soalnya yang hotel pun juga melakukan hal yang sama. Karena udah jarang ya makan di hotel, yang nginep di hotel, akhirnya mereka waktu Ramadan kemarin banyak yang menawarkan untuk ini ya.
delivery order ya, menu hotel diantar ke rumah dengan harga yang terjangkau sih. Oke itu. Oke ini terakhir nih. Oke ini yang terakhir. Ini saya tutup ya waktu ini. Supaya diskusi kita, sharing kita hari ini ada follow up-nya. Mungkin bisa bermanfaat ya. Kalau mungkin tadi saya belum tahu benar rekan-rekan ada yang udah punya bisnis atau mungkin udah jualan apa dan seterusnya. Kalau sudah, nanti boleh nih diinfokan produk dan jasanya, nanti posting ya, mungkin terutama di Instagram, atau kalau enggak kirim by WA. Nanti kalau di Instagram mention Instagramnya Kaweru ya, atau kalau by WA ya nanti kita akan bantu upload di Instagramnya. Kalau mungkin belum punya Instagram ya, nanti kami bantu upload di Instagramnya Kaweru. Tapi mungkin nanti kita lihat ya, bisa di feed-nya atau mungkin di story-nya. Kalau di story-nya juga udah lumayan kok. Bahkan bisa ratusan orang yang melihat ya story-nya Kaweru itu. Nanti dibantu juga di status WA-nya Kaweru. Atau mungkin saya pribadi juga. Nanti kalau di Instagram gunakan hashtag ini ya, Kaweru Support KM atau sama Kaweru Institute. Nanti kami bantu upload ya, supaya mungkin bisa survive nanti bisnisnya. Oke itu. Silakan kalau ada yang mau Oke ini kontak saya kalau ada nanti mau didiskusikan boleh.